adik-adik kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak pengen lihat dong, mana nih senyumnya pagi-pagi. Kasih lihat ke kakak-kakaknya. Wajahnya yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Kakak-kakaknya pengen lihat nih. Udah siap belum? Mau ibadah hari ini? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Sudah, Kak. Kalau begitu kita mempersiapkan ibadahnya kita ya. Nih, ada tata tertibnya. Jadi yang pertama itu format penulisan nama, kelas, sektor, contohnya GB, AK, sektor 12. Karena kita udah di kelas masing-masing, jadi untuk kelasnya nggak usah ditulis ya, jadi nama dan sektor saja. Oke, baru kita harus berpakaian rapi dan sopan nih adik-adik. Nah, udah pada mandi belum nih adik-adik? Udah ya, udah dong. Kelihatan cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Oke, lalu mempersiapkan Alkitab, Kidung Ceria, dan celengan persembahan. Kak Bara pengen lihat nih Alkitabnya nih. Ayo, tunjukin Alkitabnya mana? Alkitabnya udah disiapin belum? Yang belum siapin, siapin dulu Alkitabnya. Nanti saat baca firman Tuhan biar nggak cari-cari lagi. Oke, mantap. Wih, keren ada fotonya Gaby. Selanjutnya, pastikan gadget dan koneksi internet berfungsi dengan baik ya. Jadi, lalu selanjutnya matikan atau mute mic ketika tidak berbicara. Jadi adik-adik disarankan untuk mute ya masing-masing biar suaranya itu tidak tertimpa gitu. Biar adik-adik bisa dengar suara kakak-kakaknya. Dan tidak mencoret-coret Zoom pakai Noted ya. Selanjutnya menyalakan video jika memungkinkan. Next. Oh, mengambil sikap duduk yang baik juga nih, yang enak nih buat adik-adik untuk ibadah. Oke, selanjutnya kita akan bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Bersaat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, adik-adik, kita akan menyanyikan pujian pada pagi hari ini. Kita semua bangkit berdiri, anak-anak Allah. Yesus Kristus, yes. Yes. Oke. Kurang nih, kurang semangat, kurang. Ayo, sekali lagi. Oke, anak-anak Allah. Yesus Kristus, yes. Yes. Oke. Kita akan menyanyikan lagu dari Matahari Bersinar Terang. Wah, pagi ini pagi yang cerah ya. Matahari. Pagi Aldo.
Oke, kita akan lanjut. Kita akan menyanyikan dari apa yang akan Yesus lakukan. Apa yang akan Yesus lakukan. Oke. Aku takut. Ya, adik-adik semangat kita puji Tuhan. Saat aku takut atau punya sikap buruk, saat ku ingin marah berpikir tak sopan, saat ku tak mau melayani dan mengasihi dan hanya memikirkan diriku sendiri, aku akan bertanya pada hatiku, apa yang akan Yesus lakukan? Oke, kita akan doa pembuka. Boleh dibantu oleh Kak Sheila, Kak, untuk doa pembuka? Boleh, Kak Bara. Oke, adik-adik, sebelum kita mau mulai firman Tuhan hari ini, sebelum ibadah nih, kita mau berdoa dulu ya. Sikap doa yang benar gimana? Adik-adik bisa berdiri, lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami, anak-anak-Mu pada pagi hari yang cerah ini untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, hadirlah di tengah-tengah kami, agar kami dapat mengikuti ibadah ini dan dapat mengerti firman-Mu dari awal hingga akhir, dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Kita akan menyanyikan satu pujian lagi nih. Masih bangkit berdiri, anak-anak Allah. Yesus Kristus. Yesus, yes. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 262. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Singkat kali lagunya, tetapi agak cepat. Iya. Oke, kita akan membacakan Mazmur berbalasan. Siapkan Alkitabnya, kita akan membacakan Mazmur berbalasan. Kita buka dari Mazmur 19 ayat 8 sampai 14. Amin. Oke, udah ketemu. Amin. 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 Kak. Amin, Kak. Ya, Kak. Amin, Kak. Amin. Oke, udah ketemu semua ya. Amin. Mazmur 19 ayat 8 sampai 14. Kita bacanya berbalasan ya. Jadi Kak Bara akan membaca tulisan yang keluar, adik-adik nanti dibantu kakak-kakaknya akan membaca tulisan yang ke dalam ya. Oke, bisa di-unmute ya untuk suaranya. Mazmur 19 ayat 8 sampai 14. Taurat Tuhan itu sempurna.
menyegarkan jiwa, Peraturan Tuhan itu teguh. memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman, Titah Tuhan itu tepat. menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni. Membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci. Tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar. Semuanya. Ya ada semua. Lebih indah daripada emas. Udah aku dengerin aja. Bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu. Bahkan daripada madu kita sendiri sarang lebah. Tadi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu. Kan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Bebas dari besar. Oke. Demikianlah Mazmur berbalasan kita pada hari ini. Kita masuk ke kesaksian pujian nih. Oke. Siapa nih adik-adik yang mau membawakan kesaksian pujian? Jessica. Gaby kak. Jessica mau kak. Jessica mau. Oke. Sama nih kak, siapa dulu nih kak kira-kira? Jocelyn minggu lalu udah ya? Gantian ya. Suara Kak Bara putus-putus. Kenapa sih Kak Bara? Kak Bara suaranya putus-putus, Kak. Kedengeran kah suaranya sekarang? Sudah. Oke. Jocelyn minggu lalu udah ya? Udah pernah kan? Udah. Gantian ya. Nanti minggu depan lagi. Gaby boleh nih. Gaby, ada Angie juga. Tadi satu lagi siapa ya? Gaby dulu ya berarti ya. Oke. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Terima kasih. Oke, terima kasih Gaby. Wah, luar biasa ya. Ada satu lagi, Angie ya. Angie mau, boleh silakan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sudah, Kak. Oke, terima kasih Angie. Wah, udah nih cewek-cewek semua, yang cowok-cowok dong. Kabar pengen lihat nih. Suara kabarnya putus-putus lagi. Yang untuk Mark udah resen, pujiannya siapa nih yang mau? Mark, Kak. Mark resen.
Kamu termasuk kan, Kak? kesaksian pujian. Ayo, Mark. Silakan, Ayo, Mark. Silakan, Mark. Oke, Mark, silakan. Kak, Iya. dan ini termasuk gak, Kak? Kenapa, Mark? Dan ini termasuk gak, Kak? Iya, Iya, nyanyi termasuk. termasuk. Silakan. Silakan. Mark mau nyanyi lagu Di apa? pintumu ketok, ku datang dan mengetok-tok di pintumu. Ku datang dan mengetok-tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan buka pintumu, ku masukkan. Oke, terima kasih, Mark. Puji Tuhan. Oke, Mika. Mika, Raisa yang terakhir ya ini. Mika, boleh silakan, Mika. Ya, Kak. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Udah, Kak. Oke. Ah, Wah, keren. terima kasih. Keren-keren ya, Kak, kesaksian pujiannya. Oke, ditunggu minggu depan lagi ya. Wah, adik-adik yang belum kesaksian pujian juga harus berani ya kesaksian pujian. Oke, kita Shalom, Kak. Shalom, Anya. Kita masuk ke ayat hafalan. Wah. Kita buka ayat hafalannya dari mana nih? 2 Korintus 3 ayat 18a. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Oke. Bisa nih ya, gampang ya ayat hafalannya ya. Gampang, Kak. Oke, coba nih. Dihafalin dulu, bisa nggak nih? Langsung nih, adik-adiknya hafal nih. Coba buka dulu dari 2 Korintus 3 ayat 18a nih. Kak Bara kasih waktu, kira-kira berapa menit ya, Kak? Kak Kezia, Kak Sela, mau kasih waktunya biar hafal. 2 atau 3 menit dulu kali ya, 2 Kak. menit boleh, Kak Bara. Oke, 2 atau 3 menit boleh deh. Seni hafalin dulu nih, gampang nih. Nanti on the spot juga bisa langsung di sini. Nah, ditunggu, ayo hafalkan, hafalkan. Tara, sudah ada yang mau mencoba nih, Kak? Ada nggak? Udah ada yang mau coba, udah ada yang hafal nih. Wah, cepet sekali. Wah, hebat. Iya, udah 2 menit nih. Udah 2 menit.
Ada nggak nih? Wah, Mika lagi. Oke, Mika coba. Eh, Kak Dias, tolong hafalannya ditutup dulu share screen-nya. Oke, coba nih, Mika. Ayo, Mika coba hafalan. 2 Dari mana Korintus 3 ayat 18a. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Oke. Wah, hebat banget. Kak. Keren. Bisa langsung hafal. Hebat. Oke. Siapa lagi? Jocelyn. Oke, Jocelyn. Yuk. Ada Gaby lagi. Oke, ayo. 2 Korintus 3 ayat 18a. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka tidak berselubung. Oke, hebat. Hebat. Gaby, Good. Kak. Benar. Kak. Benaya, Kak. Gaby mau coba. Kak. Wah, banyak nih. Oke, Aldo dulu ya. Yang cowok dulu. Aldo dulu. Baik, Kak. 2 Korintus 3 ayat 18a. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Habis Wah, dia ya. hebat. Wah, good. Ada Gaby, ada Kana. Nah, Oh, banyak nih. toilet Kayaknya ya. semuanya udah hafal nih, Kak. 3 ayat 18a. Gimana, Kak, nih? Aduh, Mau banyak. kita mau denger. Kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Iya, adik-adik karena banyak, adik-adik rekam aja ya. Yang tadi juga udah baca, direkam aja ya. Kumpulin videonya, oke? Karena Oke. kakak-kakak takut waktunya. Terakhir, Kak, nih kayaknya Kana nih mau banget nih, Kak. Terakhir Oke nih, deh, Kak. Kana. Kayaknya Satu Kana. lagi ya. Oke, Kana, silakan. 2 Korintus 3 ayat 18a. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Hebat kan? Oke, wah hebat nih semua pada bisa hafal. Emang pinter-pinter kok adik-adiknya semua. Jadi adik-adik yang tadi mau ayat hafalan yang belum sempat langsung bisa kirim ya ayat hafalannya. Jadi di videoin nanti ayat hafalannya dikirim paling lambat hari apa Kak Kes? Hari Kamis. Adik-adik yang tadi juga udah sebut tadi hari ini direkam juga ya, kakak-kakak tunggu videonya ya. Tuh Kak Elin udah bantu kirim di chat ayat hafalannya. Adik-adik simpan ya, adik-adik ingat. Iya nih, wah keren-keren tadi banyak banget Kak yang bisa langsung hafal Kak on the spot juga. Ya, hebat semuanya. Wah hebat. Oke, kita lanjut ke pujian. Adik bangkit berdiri, anak-anak Allah. Yesus. Oke. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 215. Dengar hai kawanku. Memanggil
Oke, kita masuk ke firman Tuhan. Kita akan breakout room. Nanti di sektor 1 sampai sektor 6 itu bersama Kak Bara. Di sektor 7 dan 12 itu ada Kak Kezia. Di sektor 13 sampai 16 ada Kak Sheila. Oke, adik-adik. Kakak Elin. Ya, masing-masing adik-adik bisa langsung join ya. Ya, Kak. Ya, Kakak Elin mulai ya. Adik-adik klik join ya. 1, 2, 3. Sampai jumpa. Halo adik-adik. Halo, Kak. Halo. Halo, Kak. Shalom semuanya. Gimana kabarnya? Adik-adik sehat? Sehat, Kak. Luar biasa. Sehat, Kakak. Sehat dong, semuanya sehat ya. Makanya adik-adik bisa IMPA hari ini dengan sukacita. Oke? Oke. Oke, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dulu nih. Sebelumnya kita mau berdoa dulu, terus adik-adik siapin Alkitabnya dulu. Udah ada yang pegang Alkitab belum? Udah, Kak. Udah ya, disiapin Alkitabnya. Terus kita mau berdoa dulu. Sikap doa yang baik. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Sudah tidak ada suara ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik. Selamat pagi Tuhan Yesus. Hari ini kami akan mulai mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Hadirlah di tengah kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan mengerti firman-Mu dengan baik. Agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Oke, Kakak, aku izin share screen ya. Sudah kelihatan belum? Udah, Kak. Udah ya. Ya, Kak. Oke. Nah, seperti di layar, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari 2 Korintus 3 ayat 12 sampai 18. Yuk dibuka dulu Alkitabnya. 2 Korintus 3 ayat 12 sampai 18. Yang udah ketemu, katakan amin coba. Amin. Amin. 2 Korintus 3 ayat 12 sampai 18. Amin. Tadi ayatnya dijadiin ayat hafalan ya adik-adik ya. 2 Korintus 3 ayat 18. Sekarang kita mau baca dari atas. Oke? Sudah? Jadi kakak mulai baca ya adik-adik. 2 Korintus 3 ayat 12 sampai 18. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tunduk, sebab sampai pada hari ini Tuhan tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil padanya. Sebab ada roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan.
Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita juga menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Inilah pembacaan firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, hari ini sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, yaitu kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kakak mau tanya dulu, ada yang masih ingat nggak cerita minggu lalu? Dan apa itu? Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Ada yang masih ingat? Ingat ya, ada yang ingat? Cerita tentang Yosua. Iya, betul. Cerita tentang Yosua. Nah, Yosua itu sama, kita harus sama seperti Yosua ya adik-adik. Yosua itu dipanggil dan dipercaya oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan firman Tuhan. Maka kita harus sama seperti Yosua. Ini adik-adik udah rajin IMPA, udah mulai ikut IMPA, berarti adik-adik sudah menjadi anak yang baik ya. Iya, Kak. Betul. Hari ini kita mau berbicara tentang siapa coba? Kita mau bercerita tentang Rasul Paulus. Nah, adik-adik ada seorang rasul yang namanya Rasul Paulus. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak sih tugas seorang rasul itu apa? Ada yang tahu tugas seorang rasul? Nggak tahu, tapi tahu Paulus. Memberitakan firman Tuhan, bukan, Kak? Ya, betul banget. Ini dia tugas seorang rasul. Yang pertama ada memberitakan firman Tuhan ke berbagai tempat. Terus ada mewartakan kabar baik. Terus ada menyampaikan tentang kerajaan Allah. Jadi tugas seorang rasul itu tugas yang mulia ya adik-adik, tugas yang baik. Nah adik-adik, kalau misalnya adik-adik masih ingat, Paulus itu tuh merupakan rasul yang baik adik-adik. Walaupun kalau adik-adik masih ingat nih ya, pada awalnya rasul itu nggak mau dengeran firman Tuhan. Rasul Paulus hanya tahu, tetapi tidak mau memberitakannya ke orang-orang. Namun, apa sih adik-adik yang membuat Rasul Paulus tuh tiba-tiba mau memberitakan firman Tuhan? Ada yang tahu nggak? Iya, Kak. Karena dulu Paulus disamperin Tuhan. Iya, betul banget. Rasul Paulus dipanggil sama Tuhan. Lalu Rasul Paulus sadar mau memberitakan firman Tuhan. Nah, jadi juga Dulunya Saulus betul. Stefanus, jadi Stefanus mati, kita tahu. Betul banget. Terus kita nih pengen tahu ke adik-adik kalau misalnya dalam hidup adik-adik ada berbagai macam peraturan. Kalau misalnya peraturannya dilanggar, itu akan membuat orang dihukum. Contohnya apa sih adik-adik? Nih, di sini ada gambarnya. Ada peraturan dan kalau adik-adik nggak ngelakuin, adik-adik nanti dihukum. Di saat pandemi kayak ini, Kak, ada yang nggak matiin mic-nya nih, Kak. apa yang mati? Coba. Ada suaranya bocor, Kak. Udah? Nah, sudah. Beneran ya? Oke, makasih. Kak. Fokus lagi sama Kak Sheila ya, adik-adik ya. Ya. Nah, ini nih adik-adik, kayak saat pandemi seperti ini, adik-adik harus pakai apa? Harus pakai masker. Betul, biar adik-adik tetap sehat ya. Tetapi ketika adik-adik nggak pakai masker, adik-adik bisa dimarahin sama mama, sama papa, sama orang-orang di sekitar. Kalau misalnya adik-adik nggak pakai masker. Terus lanjut nih, ada nih gambarnya kalau adik-adik makan sembarangan, nggak cuci tangan sebelum makan. Adik-adik bisa dimarahin sama mamanya.
Nanti misalnya Sarah nggak cuci tangan sebelum makan, nggak boleh makan ya, nanti kotor. Nah, seperti itulah adik-adik peraturan yang ada hukuman. Adik-adik takut dong kalau misalnya dengar-dengar hukuman, aduh pasti nanti aku diginiin, aduh nanti pasti aku dimarahin. Sehingga adik-adik jadi malas untuk mengikuti peraturan ya. Nah, selain itu, Rasul Paulus juga bercerita bahwa ada juga loh adik-adik peraturan yang membuat orang terhindar dari celaka atau masalah. Kayak apa sih adik-adik? Nih adik-adik. Nah, peraturan yang kedua yang dijelaskan oleh Rasul Paulus adalah peraturan yang dijelaskan melalui pemahaman, pengertian, agar adik-adik nggak ngelakuin kesalahan dan kehindar dari celaka. Kalau tadi kan adik-adik nggak pakai masker, nanti dimarahin adik-adik bisa takut. Tapi ketika disampaikan dengan pemahaman, dengan tutur kata yang baik, adik-adik jadi terhindar dari celaka. Contohnya nih, kayak tadi, adik-adik di saat pandemi harus pakai masker. Nanti hanya kalau pakai masker bisa hidup sehat loh, bisa nggak kena penyakit loh. Makanya nanti adik-adik bisa semangat pakai masker, bisa melakukan peraturannya. Nah, ini juga di saat tadi dimarahin kalau nggak cuci tangan sebelum makan, sekarang dibilangin, kalau nggak cuci tangan nanti kamu bisa sakit, bisa terhindar dari penyakit, seperti itu ya adik-adik. Nah, adik-adik, Rasul Paulus di sini pengen kasih tahu nih, kalau misalnya peraturan yang benar, yang baik menurut firman Tuhan, adalah peraturan yang disampaikan dengan baik juga. Karena peraturan itu, Rasul Paulus yakin bahwa peraturan dibuat untuk menyelamatkan manusia dari masalah, biar adik-adik tertib, biar adik-adik nggak terhindar dari celaka, bukan untuk dihukum nih adik-adik. Nah, ketika adik-adik menyelamatkan sesama, sudah mendengarkan perintah Tuhan yang baik tadi, itu sama aja adik-adik mencerminkan kemuliaan Tuhan, sama kayak judul firman Tuhan kali ini, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik artinya adalah kalau misalnya adik-adik mau mencerminkan kemuliaan Tuhan, mau jadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik, adik-adik harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Adik-adik harus membantu sesama, harus berbuat baik, sama seperti tadi Rasul Paulus bilang, kalau adik-adik mau menyampaikan firman Tuhan, harus dengan tutur kata yang baik, harus seperti rasul-rasul tadi ya adik-adik. Nah, kalau misalnya adik-adik udah mulai membenci sesama, udah mulai males ke sekolah minggu, udah mulai kesel sama teman, itu artinya adik-adik sudah berada dalam kegelapan, gak hidup dalam pimpinan Roh Kudus, adik-adik jadi anak Tuhan yang tidak baik, adik-adik gak mau kan? Nah, makanya kalau misalnya adik-adik mau jadi anak Tuhan yang baik, terus sekolah minggu, terus tadi hayat hafalan, itu juga menjadikan adik-adik sebagai anak-anak terang, menjadi anak-anak yang baik, terus mengingatkan teman agar nggak melakukan kesalahan. Kalau misalnya ada teman adik-adik yang ngelakuin kesalahan, misalnya mencontek, misalnya mau berbuat curang, jahat, adik-adik harus membantu ya, harus mengingatkan, bukan malah ikut-ikutan ya adik-adik. Nih, kayak tadinya di 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan kemuliaannya yang semakin besar. Kayak tadi adik-adik dengan melakukan kegiatan yang baik, adik-adik bisa hidup dalam Tuhan Yesus, menjadi serupa dengan gambarnya. Lalu adik-adik pada ayat berapa ini? Pada ayat
17. Kalau misalnya sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Kalau misalnya adik-adik hidup dalam pimpinan Roh Kudus, adik-adik bisa hidup dalam kemerdekaan. Adik-adik bisa hidup bahagia, hidup senang, hidup dalam keselamatan. Maka dari itu adik-adik harus berbuat baik ya. Kalau misalnya adik-adik mau memberitakan firman Tuhan, harus dengan tutur kata yang baik, sama seperti yang tadi disampaikan oleh Rasul Paulus gitu. Jadi, seperti tadi, kalau misalnya dibilang, apa sih Kak, kok dari tadi ngomongin selubung-selubung itu, apa sih Kak selubung itu? Nah, selubung itu adalah ketika adik-adik hatinya masih tertutup dalam kegelapan. Misalnya kayak apa? Kayak tadi Rasul Paulus, udah tahu firman Tuhan tapi gak dilakuin. Ketika Tuhan Yesus datang, barulah Rasul Paulus itu mau memberitakan firman Tuhan ke berbagai tempat. Sama seperti Rasul Paulus, ketika adik-adik sudah tahu firman Tuhan, adik-adik harus memberitakan ke berbagai tempat, adik-adik harus menjadi anak yang baik, menjadi garam dan terang. Jadi, kalau misalnya adik-adik udah dapat firman Tuhan yang baik nih, di sekolah minggu, di saat teduh, adik-adik harus bisa membagikannya ke teman adik-adik yang lain di luar sekolah minggu. Gitu ya adik-adik. Siapa nih adik-adik yang mau memuliakan Tuhan sama seperti Paulus? Ayo, siapa? Banyak ya, ada Jocelyn, Joseph, semuanya hanya pengen memuliakan Tuhan ya adik-adik. Karena kalau misalnya adik-adik berbuat baik, adik-adik bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan yang baik juga. Wah, ada Maira juga. Coba kakak mau tanya nih, siapa nih yang mau memuliakan Tuhan? Caranya kayak gimana sih adik-adik? Ada yang tahu? Berdoa. Memberitakan firman, baca Baca Alkitab. Baca Alkitab. Gitu ya adik-adik. Siapa lagi yang tahu? Rajin infak. Rajin paham. bener banget. Terus Memuji nama Tuhan. memuji nama Tuhan. Nanti kayak tadi adik-adik, kalau ada kesaksian pujian harus berani ya minggu depan yang belum kesaksian pujian tadi, berani minggu depan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kalau adik-adik memuji nama Tuhan melalui kesaksian pujian, Berani Kak, tapi ada yang satu. adik-adik Nggak memuliakan tahu lagunya. Oke, demikianlah firman Tuhan hari ini adik-adik. Nah, kita mau aktivitas nih. Coba. Share. Bentar ya. Nah, ini aktivitasnya tuh dari link adik-adik. Bentar. Udah kelihatan? Udah, Kak. Oke. Sudah. Jadi, ya, oke. Jadi firman Tuhan kali ini, aktivitasnya gampang adik-adik. Di sini ada berbagai macam gambar, kayak tadi. Nih kakak liatin. Nih, memuliakan Tuhan, 2 Korintus 3 ayat 18, sama kayak tadi ayat hafalan adik-adik. Di sini memberitahu bahwa mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nah, di sini ada 2 nih, ada memuliakan Tuhan dan tidak memuliakan Tuhan. Nih, nanti adik-adik pindahin gambarnya ya, yang termasuk memuliakan Tuhan di mana, tidak memuliakan Tuhan di mana. Nanti adik-adik bisa cocokin sendiri di aktivitas yang ada di link. Contohnya nih, tadi di atas ada apa aja, coba. Ini ada membantu, ada siapa, ada perbuatan yang baik, ada perbuatan yang tidak baik. Gitu. Ada yang bertengkar itu. Ada yang bertengkar, kira-kira kalau bertengkar tuh perbuatan memuliakan Tuhan atau tidak memuliakan Tuhan ya adik-adik ya? Tidak memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan ya. Terus apa lagi nih?
Ada yang membantu teman yang lagi jatuh. Membantu teman ini tidak memuliakan Tuhan di sini, bener nggak kira-kira adik-adik? Salah, memuliakan Tuhan. Betul, harus memuliakan Tuhan ya. Jadi nanti adik-adik bisa kerjain di link yang kakak taruh di chat Zoom. Nanti adik-adik kerjain, kalau misalnya udah pas, yang memuliakan Tuhan yang mana, yang tidak memuliakan Tuhan yang mana, nanti adik-adik bisa screenshot deh. Terus nanti dikasih ke kakak layan masing-masing ya. Ada yang masih bingung nggak? Boleh kita langsung kerjain nggak, Kak? Boleh. Boleh kok. Boleh ya. Ini apa? Memuliakan Tuhan. Nanti kalau misalnya ada yang udah buka linknya, ada yang udah ketemu, bisa kasih tahu nih ke kakak. Yang baik yang mana. Ini baru aku buka, Kak. Oke. Ada membantu. Aku ngerjain aktivitasnya nanti ada selesai Pak. Boleh. Nanti dikirim ya, di screenshot, di foto, terus dikirim di kakak layannya. Oke, Kak. Sip. Sip. Oke. Nanti kalau misalnya ada yang masih apa, gimana Mark? Aku ada gambar yang bingung. Apa? Nanti aku kan. Bentar. Kakak share screen lagi. Yang mana? Yang ini? Yang ini? Yang ini? Bukan, Kak. Yang tadi yang sofanya itu mainnya sama anaknya itu apa maksudnya? Yang ini ya? Iya, Kak. Nah, ya ini itu gambarnya ada anak kecil berantakin mainan adik-adik, tapi nggak diberesin lagi, nggak ngebantuin orang tua. Apa ya? Kalau yang bertemu sama orang itu Yang mana ini? bukan yang sampingnya lagi. Ini. Iya, Kak. Ini tadi karena kakak cerita, peraturan nggak pakai masker, malah batuk-batuk. Gimana? Kak, Joseph mau nanya, Kak. Boleh. Yang atas memuliakan Tuhan sama yang bawah itu tidak memuliakan Tuhan ya? Betul. Jadi Kalau nanti sama gambar yang paling samping atas, paling samping kiri kanan atas itu apa, Kak? ini ya, Bukan, Kak, sebelahnya lagi, Kak, sebelahnya lagi. ini. Ya, itu. Iya. Ini. Bukan. Paling Oke, ini. ujung sini. Iya. Ini gambarnya itu tidak memilih-milih teman adik-adik, mau berteman dengan siapa aja. Benar nggak ya di situ? Kalau yang pakai masker itu keluarga. Ini hidup dalam peraturan ya adik-adik, mau melakukan peraturan dengan baik. Di kondisi kayak gini, sekeluarga pakai masker. Jadi Artinya termasuk ya. Kenapa? Artinya termasuk. Dan yang bantu teman itu. Ini ya. Nah, Iya, Kak. cocokin ya. Ada yang udah selesai? Oke, nanti kalau udah selesai, Kak. Udah selesai, Kak. luar biasa hebat Ke mama aku ya habis itu. banget. Aku kirim ya, Kak. Siap, nanti dikirim ya ke kakak sektor masing-masing ya. Di foto. Aku punya nomornya Kakak Lea. Oke. Sudah di screenshot, Kak. Oke, nanti dikirim ya. Yang belum juga dikirim ya, nanti dikerjain aktivitasnya ya. Oke, udah selesai firman Tuhan kali ini. Kakak berceritanya. Jadi adik-adik harus memuliakan nama Tuhan ya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Amin. Amin. Kakak Elin share screen ya liturginya ya. Oke, Kakak Elin.
Oke, adik-adik tadi udah dengerin firman Tuhan, kita mau respon firman Tuhannya adik-adik. Kita mau nyanyi ya? Boleh, next. Oke, kita bangkit berdiri yuk, puji nama Tuhan. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Bait ketiga adik-adik. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Doa syafaat. Ada yang mau doa syafaat bareng kakak? Joseph Kak, bahasa Indonesia. Bangsa. Bangsa Indonesia. Jocelyn IMPA online. Joseph bangsa Indonesia, terus Jocelyn IMPA online. Ada lagi? Sekolah. Mark sekolah, boleh. Orang tua Kalau berisik, soalnya lagi di renov. apa Pak? Siapa lagi tadi? Joseph bangsa Indonesia, Jocelyn IMPA online, Mark sekolah, ada lagi? Orang tua? Kalau enggak nanti kakak yang bantu doa ya. Dimulai dari Joseph, terus ke Jocelyn, terus ke Mark, terus nanti ditutup sama kakak ya. Aku yang sekolah kan, Kak? Kamu apa? Anak sekolah kan? Orang sekolah? Iya, Oh, aku yang sekolah. nggak apa-apa. Nanti orang tuanya Kak Sela ya. Abis Mark baru kakak tutup juga sekalian. Udah siapin hati terbaik buat doa syafaat? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke. Sekarang boleh yuk kita satu dalam doa, sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, semoga Bapak Presiden bisa berhikmat untuk negara ini. Dan semoga corona cepat selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang maha baik, tolong berkati kepala yang Tuhan, yang sudah mengajari kita firman Tuhan. Tuhan, tolong berkati kami semua dan tolong kami untuk menghindari virus corona ya Tuhan, supaya kita bisa
tiap hari sekolah minggu lagi biar bisa ketemu dengan kakak dan teman-teman kami semua. Haleluya. Disambung, Mark. Ya, Kak. Terima kasih Tuhan Yesus yang kami bagi kami pas sekolah dan jaga kami Tuhan. Terima kasih dan kamu sudah menemani kami untuk sekolah. Tuhan jaga kami bagi besok Selasa ada yang ujian biar kami bisa dapat 100 Tuhan dan Tuhan selalu menjaga kita. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Dalam rangkaian doa pada pagi hari ini, adik-adik sudah berdoa ya Tuhan untuk apa yang mereka minta kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang tua ya Tuhan. Berikanlah kesehatan, kesabaran, orang tua adik-adik dan orang tua hamba juga ya Tuhan untuk menjaga adik-adik, merawat adik-adik, dan dapat menemani adik-adik ya Tuhan. Berikanlah kesehatan dalam masa pandemi ini ya Tuhan. Berikanlah kesehatan pada dirinya untuk dapat merawat adik-adik dengan baik juga ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja. Kami yakin dan percaya bahwa gereja menjadi tempat kami untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan, mencerminkan kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu di gereja ya Tuhan dalam kondisi seperti ini, tetapi masih dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berikanlah kesehatan juga, karena kami tahu bahwa pelayan-pelayan-Mu melayani Engkau untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk tuan rumah dari adik-adik dari sektor 1 sampai sektor 16 ya Tuhan. Kami tahu walaupun dalam kondisi seperti ini masih dalam beribadah di rumah masing-masing karena pandemi ya Tuhan. Namun kiranya Tuhan masih memelihara kami dalam pekerjaan, pelayanan, kesehatan ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan dapat memberikan kami kesehatan ya Tuhan dan berkat bagi kami semua. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk adik klien dan kakak klien kami yang sedang dalam masa pemulihan ya Tuhan, dalam kondisi seperti ini, banyak orang sakit ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya dalam sakit yang dialami, banyak berkat dan banyak pembelajaran ya Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Berkatilah tenaga medis, dokter, perawat ya Tuhan, berkatilah obat-obatan yang dikonsumsi agar dapat menyembuhkan dan menjaga adik-adik dan kakak lain yang sedang sakit ya Tuhan. Ada adik Luther Tobing, ada adik Petra Patikawa, ada adik Melody, adik Aristo, adik Aska, Alexa, dan Davina, adik Monica, adik Reinhardt, dan adik Mikuel Ponggawa, ada Kak Vincent ya Tuhan, Kak Nia, Kak Vivi, dan seluruh keluarga dari adik klien dan kakak lain yang sakit ya Tuhan, berikanlah kesehatan, kesembuhan agar dapat memuliakan nama-Mu dengan sehat lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi adik klien atau kakak lain yang sedang berulang tahun pada minggu ini ya Tuhan, berikanlah umur yang panjang ya Tuhan, berikanlah kesehatan juga agar dapat memuliakan nama-Mu dari tahun yang sekarang sampai tahun-tahun berikutnya ya Tuhan. Ada juga Kak Dora, ada Kak Esther, ada adik Jack Matthew Alexander, ada adik Elisa Karisti, ada adik Eristo, adik Danielo, adik Stephen William, ada Yemi Matania Michelle, dan ada juga Grace Crystal, Janet, ada juga mungkin nama adik-adik atau kakak lain yang belum kami bisa sebutkan satu persatu ya Tuhan. Berikanlah umur yang panjang, berikanlah hikmat, dampingi mereka dalam setiap kegiatannya ya Tuhan, pelayanannya juga agar dapat memuliakan nama-Mu dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati dari awal tengah hingga akhir, dan kami akan menutup IMPA pada hari ini ya Tuhan, dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada Kuduskanlah nama-Mu, datanglah jadi kehendak-Mu karena di atas bumi seperti di surga.
Bekal kami pada hari ini, makan kami secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Kasih buat adik-adik sudah membantu doa dan doa dengan sikap yang baik. Iya, Kak. Kak, Ya. katanya habis gereja aku mau berenang Wah, enak dong. Sama siapa aja? sama Willy. Oh. Nanti yang lain diajak ya. Kakak juga ya. Nah, adik-adik. Tadi kita udah berdoa syafaat, kita sekarang mau mau persembahannya adik-adik. Adik-adik disiapin dulu nih persembahannya. Oke. Nanti adik-adik bisa dengan 2 cara, bisa scan kode dengan OVO, Genius, dan Nanti nanti pakai saya saja. nanti adik-adik juga bisa ngumpulin di celengan ya, yang nanti di terakhir ya, yang nggak pakai kode ya. Tapi ada celengan yang enggak dari sekolah minggu. Oke, nggak apa-apa, dipakai dulu. Kakak, Ya, Jocelyn. soalnya aku sendiri di rumah karena kakakku sama mamaku lagi pergi ke rumah. Ya, Jocelyn ibadah dulu ya. Ibadah PA dulu ya, nanti baru pergi lagi abis ini ya. Aku nggak ikut soalnya. Kenapa nggak ikut? Mau ibadah PA ya? Soalnya itu lagi ada virus. Oh, oke. Di rumah dulu. Soalnya kemarin aku batuk-batuk kayak tenggorokan aku kayak gatal kemarin. Tapi sekarang udah Soalnya aku sekarang udah aman-aman, Pak. Iya, lagi musim sakit. Minum vitaminnya, Jocelyn, Mark, dan yang lainnya juga biar tetap sehat. Ada 2 kali vaksin Omicron dan 2 kali udah yang virus. Oke, harus divaksin. Adik-adik, kita Udah divaksin, aku tidak nangis. Nah, kita cerita lagi ya. Ya. Rasanya kayak nasi, guys. Oke, nanti kita cerita-cerita lagi. Kita mau bawa persembahan dulu ya, Kailin ya. Habis bawa persembahan kita berdoa. Iya, kita. Bernyanyi ya. Itu bawa persembahan lagi kita berdoa. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Lagunya tadi diam nyala lagi. Iya, yang penting adik-adik tetap semangat. Adik-adik ada yang mau bantu kakak doa persembahan nggak nih? Siapa? Ada yang mau? Mark mau? Aku baru tahu kali jadi aku nggak ngerti. Tadi Mark udah doa. Iya, coba kalau ada yang oke, Mark aja nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Persembahan itu kayak gimana ya, Kak? Kenapa? Soalnya aku jarang. Doa persembahan, Mark terima kasih sama Tuhan, terima kasih sama teman-teman yang udah. Kayak cerita gitu ya. Iya. Oke. Mark bingung kali. Coba Mark udah ngerti. Oke, Mark, yuk bisa mulai berdoa-doa. Sikap yang benar. Tuhan. Dan kamu akan menemani kita saat kita kesusahan dan kami dan Tuhan jaga kami, Tuhan. Kami mau sehat-sehat, tidak kena penyakit, Tuhan. Terima kasih karena selama.
Udah, Kak. Amin, terima kasih, Mark. Terlalu bisa baru pertama kali. Gak apa-apa, kita harus berani dulu ya. Tadi screen-nya hilang. Hilang ya? Hilang. Ya, sebentar ya. Kakak Elin ada mau pindahin temannya. Adik-adik dulu. Double suara si Kak Erlin. Kak Erlin kok double suara ya? Iya, sebentar ya. Kakak Elin mau pindahin dulu Kak nih. Erlin pakai 2 device ya? Satu sayang. Kak Erlin pakai 2 device ya? Kakak Elin share screen lagi ya. Kak, kok kayak ada 2 suara ditambah plus bergema. Semua dipimpin oleh Kakak Layan atau Oke, habis doa persembahan ada warta PA nih. Ada apa? Kak Elin? di situ kita berdoa lagi, Kak. Oke, kakak bacain dulu ya. Di sini kakak mau berterima kasih nih untuk adik-adik yang telah melayani. Tadi ada siapa, Jocelyn, ada Joseph, ada Mark. Doa persembahan juga. Untuk kesaksian pujian tadi banyak juga ya. Nanti minggu depan bisa nih gantian. Terus untuk adik-adik juga yang udah ngumpulin video ayat hafalan juga hebat. Terus minggu depan juga jangan lupa ya hari Kamis. Oke, terus untuk IMPA minggu depan ada lagi nih tanggal 6 Maret di online lagi kayak gini di Zoom jam 8:30. Jangan sampai terlambat ya adik-adik. Oke deh. Terima kasih, berikut Kak wartanya. Habis ini ada video pesan dari Pelkat PKP nih dalam rangka HUT Pelkat PKP. Coba dilihat. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, kita kenalan dulu ya. Nama aku Macy None. Bolehnya Aunty Macy atau boleh juga panggil Kakak Macy. Kas Valerie, sektor 13. Nah, adik-adik, kenapa sih aku di sini? PKP, Persekutuan Kaum Perempuan, ingin berpesan dalam 57 kemarin, tanggal 18 Februari kemarin, kami mau berpesan masa pandemi ini, jangan lupa ya selalu pakai masker, selalu mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan untuk adik-adik sendiri, tapi untuk orang-orang di sekitar adik-adik. Untuk mama, papa, kakak, adik, atau oma, opa juga kalau ada di rumah. Jadi biar semuanya sehat semuanya. Dan juga adik-adik, jangan lupa terutama mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tua. Satu lagi adik-adik yang paling penting, yaitu takut akan Tuhan. Karena apa? Karena kita semua anak-anak Allah. Yesus Kristus, yes! Terima kasih, Ati. Member kasih. Oke. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri IMPA hari ini, yuk kita bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan, karena kita udah mau berpisah nih adik-adik ya. Oke, yuk adik-adik bisa bangkit berdiri, anak-anak Allah, Yesus, Kristus. Yes, tuh Maira sudah, Joseph sudah, yuk kita mau bernyanyi. Oke, adik-adik, kita mau menutup ibadah ini, maka dari itu Yeay, doa berkat. doa berkat ya.
Kita mau sikap doa yang paling baik. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih karena hari ini Engkau telah menyertai kami, anak-anak-Mu, untuk mendengarkan firman Tuhan di IMPA pada tanggal 27 Februari dengan baik ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami telah mendengarkan firman-Mu, telah mengerti, dan semoga apa yang kami terima pada IMPA kali ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, biarkanlah firman Tuhan dalam kami bisa menjadikan kami anak-anak yang baik, seturut dengan kata-kata-Mu ya Tuhan, dan dapat memuliakan nama-Mu untuk kehendak-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri IMPA pada hari ini. Berkati kami, adik-adik, anak-anak-Mu yang akan melanjutkan kegiatan pada hari ini ya Tuhan. Berkatilah adik-adik mungkin yang mau pergi ke gereja, atau adik-adik yang mau pergi, berikanlah kesehatan, berkat rahmat-Mu saja ya Tuhan, berikanlah kesehatan juga ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan ya. Pak. Jangan keluar dulu ya adik-adik ya. Hari Minggu juga, Pak. Selamat hari Minggu, adik-adik jangan keluar dulu, kita foto dulu ya Kak Syara ya. Dong, adik-adik siap-siap dulu pakai. Oke, ayo kita foto dulu. Ini siapa ya? Om Mark. Gambarnya ini sih. Itu apa, Mark? Ayo teman-teman udah pada siap, Jocelyn, Clarissa. Ayo Anda. Yuk Anda semua yuk. Ayo gelasin dulu dulu. Apa kertas sama gelas itu, Mark? Apa ini? Ayo Mark. Satu kakak hitung ya. Jangan ada yang bergerak lagi ya. 1, 2, 3. Oke, Mark, baru muncul nih, ayo. Ayo foto lagi, Mark. 1, 2, 3. Oke, Dulu ya. ayo sayang, foto dulu ayo. Oh ya, oke, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat malam ya. Dadah.